Ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan 3 orang. Saya Jihan Nuralipah, saya Sifan Hayati, saya Nabi Fitriani. Kami dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada semester 1. Baiklah teman-teman, di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Usmaidi MPD. Tema yang akan kami bawakan yaitu konflik sosial dan politik untuk pendekatan budaya untuk mewujudkan persatuan bangsa. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai cutting pada semester 3 sampai semester 7 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada para cutting. Untuk itu, untuk video selanjutnya, selamat menyaksikan. Baiklah, Bung. Sebelumnya saya izin untuk mewawancarai. Di sini saya ada tugas untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini ada tema yang akan saya bawakan yaitu konflik sosial dan politik, pendekatan budaya untuk mewujudkan persatuan bangsa. Nah, sebelumnya izin boleh Bung memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin perkenalkan, nama saya Prayoga Pangestu, saya semester 5 dari program studi PGSD. Cerdasnya 3 kali, cerdas terus. Nah, Bung, di sini ada 5 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Terkait pertanyaan yang pertama aja ya, langsung. Nah, menurut Bung, apa sih yang dimaksud dengan konflik sosial dan politik di lingkungan masyarakat? Izin menjawab ya, langsung aja. Setahu gue pribadi, ketika ada konflik sosial ataupun politik itu terjadi karena beberapa hal atau berbagai hal yang menjadi sebuah persoalan, sehingga itu memicu terjadinya konflik sosial dan juga politik. Yang pertama itu karena adanya kepentingan antar pribadi atau antar kelompok, itu sehingga bisa menjadi pemicu konflik sosial ataupun politik. Yang kedua itu karena terjadinya perselisihan. Ketika misalkan memiliki suatu tujuan nih antar kelompok atau seorang pribadi tersebut, itu gesekanlah bahasa masyarakatnya, terjadi gesekan, itu sehingga menjadi pemicu sebuah konflik di masyarakat tersebut. Lalu kemudian perbedaan antar golongan yang bisa menjadi sebuah konflik tersebut, gitu, kayak agama, ras, terus suku, itu bisa menjadi sebuah pemicu adanya konflik sosial dan juga politik tersebut. Jadi dari contohnya bisa nggak Bung, kayak contoh dari konflik sosial, atau contoh dari konflik politik? Kayak contoh sederhananya, misalkan kalau konflik sosial itu perbedaan ketika misalkan suku ya, misalkan ada suku imigrasi dari luar kota kemudian pindah ke tempat kita tinggali, kan itu sudah menjadi sebuah perbedaan suku ya, suku, budaya dan juga bahasa. Lalu kemudian itu bisa menjadi pemicu konflik terjadinya di sosial masyarakat. Ataupun misalkan di politik, sederhananya dari tingkatan bawah, yaitu ketika pemilihan kepala desa, itu kan bagian dari kepentingan antar individu dan juga kelompok. Nah, perbedaan pilihan tersebut itu bisa menjadi sebuah adanya konflik di masyarakat tersebut.
lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Boleh. Nah, menurut pengalaman Bu, faktor apa aja yang biasanya menjadi pemicu konflik sosial dan politik? Nah, Dari faktornya nih. menurut Cutia tadi dari pertanyaan pertama, apakah apa tadi pertanyaan apakah Faktor apa? Faktor, ya, apakah biasanya faktor jadi yang pemicu? menjadi biasa pemicu konflik sosial itu tadi ketika adanya kepentingan politik, terus kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, contohnya tadi di setiap pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala daerah, kemudian pemilihan presiden itu bisa menjadi sebuah pemicu konflik karena adanya kepentingan di situ, adanya kepentingan dan juga perbedaan, sehingga itu menjadi sebuah konflik. Itu langsung mencakup dua konflik tersebut, mulai dari sosial dan juga politik. Sosialnya antar individu atau antar kelompok itu menjadi mesti tegang gitu kan. Kemudian di politiknya juga karena berbeda pilihan, karena berbeda kepentingan, akhirnya memicu juga jadi konflik gitu. Baik, nah lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Boleh. Nah, menurut Bung, contoh nilai budaya apa yang paling berpengaruh dalam menyatukan masyarakat yang berbeda-beda? Dari segi budayanya nih, buat menyatukan. Kalau dibilang budaya ya, Ya. Banten itu termasuk dari banyaknya berbagai budaya. Mau dari ujung selatan ataupun ujung utara itu Banten tersebut dari budaya yang sangat melimpah gitu kan. Dan juga kemudian sukunya, adatnya. Nah, bagaimana caranya bisa menyatukan melalui budaya tersebut? Yaitu tadi pertama kita perlu kesadaran diri, kepekaan diri terhadap adanya budaya lokal, kan? Kemudian tingkatkan kembali atau lestarikan kembali budaya tersebut sehingga menjadi sebuah kultur di masyarakat tersebut gitu. Contohnya kayak di Citorek, di Sombang itu kan karena mereka terus-menerus melestarikan budaya ya, walaupun misalkan berbeda-beda kepribadian, berbeda-beda karakter, berbeda-beda suku, tapi karena memang adanya budaya, adanya adat di wilayah tersebut, sehingga itu bisa menyatukan perbedaan tersebut, perbedaan karakter tersebut. Artinya ya berarti tugas kita gitu kan, bukan hanya masyarakat ataupun pemerintah daerah, itu kembali lestarikan budaya-budaya yang ada di daerah tersebut gitu, budaya lokal lah. Jadi contohnya dengan melestarikan budaya yang Ya, ada. melestarikan budaya yang ada, misalkan kayak debus atau misalkan tari jaipong, angklung dan sebagainya, itu harus kita lestarikan kembali gitu. Kepekaan terhadap diri sendiri dan juga kepekaan masyarakat itu harus ditingkatkan kembali. Yang keempat nih, Bung. Oke. Nah, Banyak kayaknya ya. Nah, contoh nyatanya dari penggunaan pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik di Indonesia. Contoh nyatanya Contoh nyatanya di Indonesia apa di Indonesia untuk menyelesaikan konflik. Kalau di Indonesia karena memang tadi bahwa Indonesia ini beragam ya, beragam dan juga begitu banyak budaya, sehingga seharusnya pemerintah daerah, masyarakat, pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat itu menjalin sebuah kolaborasi, gitu, menjalin sebuah kolaborasi sampai ke akar, sampai ke masyarakat untuk melestarikan kembali budaya tersebut, gitu. Sehingga jangan sampai yang kita takutkan itu budaya asing justru masuk, malah budaya asing masuk ke negara kita, ke Indonesia, sehingga itu bisa melunturkan kepedulian kita terhadap budaya di Indonesia gitu. Karena bagaimana caranya biar budaya ini bisa menyatukan, sebagai contoh nyata yaitu tadi kepekaan diri kita pribadi dan juga kepekaan masyarakat untuk melestarikan kembali budaya di Indonesia ini. Karena sayang banget gitu ya kalau misalkan budaya kita sebegitu banyaknya, sebegitu ragamnya budaya dari Sabang sampai Merauke, kalau misalkan budaya kita ini justru malah terdengar asing gitu oleh rakyat sendiri gitu kan. Nah, kemudian dari tataran atas nih, tataran pusat, dari kebudayaan pemerintah pusat dan juga sampai ke
RT RW di masyarakat itu harus menjalin sebuah kolaborasi sehingga budaya kita, budaya Indonesia ini dan kemudian budaya lokal itu terus dikembangkan sampai dirasakan oleh cucu-cucu yang akan menjadi sebuah generasi. Jadi untuk menyelesaikan konflik di Indonesia itu dengan cara kolaborasi ya? Kolaborasi. Kalau gotong royong masuk nggak ini Bung? Masuk dong, karena itu kolaborasi artinya kan ada kerjasama antar kelompok, sehingga itu bisa menjadi sebuah kekuatan untuk menyatukan masyarakat melalui budaya tersebut. Nah sekarang ada yang terakhir, yang kelima ada. Nah kalau boleh nih, Bung kasih saran. Langkah apa nih yang harus dilakukan pemerintah ataupun masyarakat untuk meningkatkan persatuan lewat pendekatan budaya? Lewat pendekatan budaya untuk persatuan. Untuk meningkatkan persatuan melalui budaya tadi itu ya, yang pertama menjalin kolaborasi, artinya ya gotong royong, kerjasama dari tingkat atas sampai tingkat bawah RT itu harus satu pintu, artinya biar jelas komunikasinya sehingga itu bisa menjadi kekuatan untuk menyatukan berbagai macam karakter, berbagai macam suku dan ras di Indonesia, itu bisa menyatukan sebuah persatuan yang ada di Indonesia melalui kebudayaan. Dan kemudian budaya ini kan bagian daripada jantungnya negara ya. Kalau misalkan negara tanpa budaya, artinya ya hampa gitu rasanya. Artinya ya perlu ditingkatkan kembali budaya itu, perlu dilestarikan kembali, dikuatkan kembali, sehingga menjadi sebuah kepekaan terhadap masyarakat. Kalau misalkan melalui kolaborasi, misalkan belum cukup untuk menyatukan persatuan masyarakat, itu bisa dilakukan melalui sosialisasi. Misalkan sosialisasi di setiap daerah, ya kan, melalui orang-orang budaya atau seniman, sehingga itu bisa membuat menjadi sebuah informasi terhadap masyarakat untuk kembali sadar, tersadarkan akan pentingnya budaya di negara kita. Jadi sarannya seperti itu ya. Oke. Nah, pertanyaannya dari 1 sampai 5, jawabannya luar biasa menurut saya Bung ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya dan juga untuk waktunya. Untuk itu mungkin videonya cukup sampai di sini ya Bung untuk wawancaranya. Nah, pamit undur diri. Selamat menyaksikan video yang selanjutnya, teman-teman. Cerdasnya 3 kali. Cerdas. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan mewawancarai kembali cutting dari semester 5. Bolehkah izin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Hasana dari semester 5 Prodi Bahasa Inggris. Nah, Kak, di sini saya izin ya untuk mewawancarai Kakak untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini ada 5 pertanyaan yang akan saya berikan untuk Kakak. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Nah, menurut Kakak, apa sih yang dimaksud dengan konflik sosial dan politik di lingkungan masyarakat? Baik, izinkan saya menjawab. Jadi, menurut pandangan saya konflik sosial dan politik itu, yang pertama konflik sosial dulu. Kalau konflik sosial itu perbedaan antar kelompok, biasanya itu dijadikan konflik ya. Kalau misalnya dari politiknya, biasanya persaingan-persaingan antara pejabat-pejabat atau jangan jauh-jauh deh, pejabat-pejabat yang ada di perkampungan juga biasanya ya. Kayak pemilihan RT ya. Terus contoh dari sosial tuh kayak seperti apa itu Kak? Dari lingkungan masyarakatnya? Kalau misalnya dari sosial ya, misalnya kita mau mengadakan suatu acara nih, biasanya kan suka ingin bermusyawarah, tapi kadang ada perbedaan pendapat. Jadi di situ nanti biasanya terjadi konflik-konflik yang yang terjadi gitu ya. Jadi buat dari perbedaan pandangan mau netepin tanggal gitu ya atau iurannya. Nah itu cekcoknya biasanya di situ. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua,
Menurut pengalaman kakak, faktor apa saja yang biasanya menjadi pemicu konflik sosial dan politik? Faktornya, Oh, jadi faktor. pemicunya. Ya. Tadi itu Yang apa? yang misalnya perbedaan pendapat, Iya. tapi misalnya nih di dalam suatu desa ada yang namanya ketua jaro ya, misalnya Ya, ada lurah. yang namanya ya. lurah, Pak Lurah ya. Di situ misalnya Pak Lurah menentukan suatu pendapat, tapi di situ Disanggah gitu. disanggah sama bawahannya, rakyatnya. Tapi di sini si Pak Lurahnya itu tidak mau mendengarkan aspirasi atau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi maunya ini sendiri. Nah, di situ terjadinya biasanya faktornya kan. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Menurut kakak, contoh nilai budaya apa yang paling berpengaruh dalam menyatukan masyarakat yang berbeda-beda? Menurut saya sih kalau soal budaya ya, biasanya di Indonesia ini budaya ini adalah bergotong royong. Jadi untuk menyatukan suatu negara biar misalnya lebih baik lagi, salah satunya itu gotong royong. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Adakah contoh nyata dari penggunaan pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik di Indonesia? Contoh nyatanya nih, Kak. Kayak misalnya seperti ini ya. Contoh nyatanya itu kayak kita sesama satu negara nih, jangan membeda-bedakan antara ras, adat, suku, suku. Agama Jadi ya, harus ini ya. apalagi agama. Jadi toleransinya itu harus ditetapkan. Cukup, Kak. Berarti langsung ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kelima. Nih, kalau kakak boleh kasih saran, langkah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah atau masyarakat untuk meningkatkan persatuan lewat pendekatan budaya? Langkahnya. Oh, kalau langkahnya itu menurut pandangan saya, kalau misalnya ingin menyatukan suatu negara yang Ya, lewat pendekatan budaya. pendekatan budaya ya. Pertama bergotong royong juga termasuk gak sih? Ya. Ya, bergotong royong, bermusyawarah nih. Musyawarah itu penting menurut aku kalau misalnya ingin menyatukan Dari untuk mencapai tujuan pada yang sama kan. Jadi di situ harus diadakannya musyawarah yang baik. Nah, jadi dari yang terakhir tuh saran yang paling penting itu dari toleransi sama musyawarah ya, Kak. Toleransi. Untuk pertanyaannya sudah kakak jawab semua. Terima kasih untuk Kak Telala ya, Kak Hasana sudah menjawab dan sudah memberikan waktunya. Terima kasih juga ya. Ya, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kembali, dan untuk selanjutnya jangan lupa menyaksikan ya teman-teman. Terima kasih. Ini sih Kak, Iya, boleh minta waktunya sebentar? boleh, silakan dulu. Baik Kakak, saya di sini ingin mewawancarai Kakak. Apakah bisa Bisa. bisa memperkenalkan terlebih dahulu Kak? Oh, oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Freddy, prodi saya dari Kreatif, semester 3, jurusan Bias. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk Kakak. Baik. Yang pertama, menurut Kakak apa sih yang dimaksud dengan konflik sosial dan politik di lingkungan masyarakat? Menurut saya, konflik itu terjadi antara perbedaan individu dan kelompok di mana berkaitan dengan sosial, politik, dan ekonomi. Oke Kak, selanjutnya yang kedua ya Kak, menurut pengalaman Kakak, faktor apa saja yang biasanya menjadi pemicu konflik sosial dan politik? Contohnya misalnya ya Kak, kayak gimana? Menurut saya, perbedaan itu terjadi antara perbedaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, menurut Kakak, contoh nilai budaya apa yang paling berpengaruh dalam masyarakat yang berbeda-beda? Contohnya apa sih Kak? Menurut saya, kita harus saling gotong royong, toleransi,
bermusyawarah, dan saling menghargai satu sama lain. Baiklah, yang keempat, adakah contoh nyata dari penggunaan pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik di Indonesia? Menurut saya itu bisa gotong royong, musyawarah, dan saling menghargai satu sama lain, dan tidak boleh mengejek ataupun ya, itu bisa pakai musyawarah dan ada setempat tidak ada bela gandum. Oh, gitu ya Kak. Iya, seperti itu. Baiklah, pertanyaan yang terakhir ya Kak. Baik. Kalau Kakak boleh kasih saran, langkah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah atau masyarakat untuk meningkatkan persatuan lewat pendekatan budaya? Sarannya kayak gimana Kak? Menurut saya itu bisa gotong royong, musyawarah, dan saling menghargai satu sama lain, dan tidak boleh mengejek ataupun. Baiklah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya pamit. Ya, sama-sama. Iya, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Kak, izin waktunya sebentar ya. Di sini saya akan mewawancarai kembali cutting pada semester 3. Izin memperkenalkan diri dulu Kak. Ya, boleh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mega Auliawangi, saya dari semester 3 Prodi PGSD. Nah, Kak, di sini saya meminta waktu Kakak sebentar untuk menjawab 5 pertanyaan yang akan saya berikan. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut Kakak, apa sih yang dimaksud dengan konflik sosial dan politik di lingkungan masyarakat? Jadi konflik sosial itu adalah perbedaan pandangan di antara masyarakat ataupun individu. Misalkan contohnya seperti pemilihan, ya ada yang berbeda pendapatnya dan itu terjadi konflik. Misalkan suatu kelompok ini memilih dewan yang ini, misalkan suatu kelompok ini memilih dewan yang ini. Nah, mereka akan beradu argumen dan mereka akan berkonflik gara-gara berselisih pendapat seperti itu. Terus dari sosial dan politik ini ada perbedaannya nggak Kak? Sosial sama politik konfliknya apa sama aja? Menurut saya sama aja kali ya. Karena sama-sama ya. Iya, sama-sama itu. Menurut saya tahu. Nah, sekarang dari yang pertanyaan kedua. Ya. Menurut pengalaman Kakak, faktor apa aja yang biasanya menjadi pemicu konflik sosial dan politik? Jadi dari faktornya tuh apa saja? Jadi sehingga jadi pemicu konflik itu apa? Pemicu konfliknya menurut saya itu ya perbedaan pendapat dari saya. Misalkan ketidakadilan seperti itu dan perebutan kekuasaan dan apa lagi ya? Perbedaan nilai budaya, misalkan ras, sama seperti itu. Menurut saya yang saya tahu ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, yang ketiga, menurut Kakak, contoh nilai budaya apa yang paling berpengaruh dalam menyatukan masyarakat yang berbeda-beda? Menurut saya yang paling berpengaruh itu ya seperti gotong royong antar masyarakat. Kan mereka tuh berbaur gitu kan, jadi mereka ya pokoknya berbaur. Terus ya kayak toleransi seperti itu, saling menghargai gitu ya, terus musyawarah dan persatuan gitu, dan mereka tuh bersatu gitu. Lanjut ini Kak ya, pertanyaan yang keempat, adakah contoh nyata dari penggunaan pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik di Indonesia? Contoh nyatanya Ya. Misalkan seperti musyawarah antar, misalkan ketika akan diadakannya kegiatan misalkan Maulid Nabi ataupun mau perayaan Hari Islam misalkan, pasti di dalam satu kampung atau desa itu akan mengadakan rapat musyawarah dan mereka membicarakan tentang hari itu, misalkan mau iuran apa, mau acaranya bagaimana. Menurut saya gitu musyawarah. Menurut Kakak ada yang lain nggak selain contoh dari musyawarah ini, dari contoh nyatanya? Selain musyawarah ada yang lain? Misalkan ada sepasang suami istri yang bertengkar. Nah, mereka itu bisa berdamai dengan cara
dimusyawarahkan. Tapi ini musyawarahnya beda ya, kan tadi menurut saya berarti musyawarah tuh ada macam-macam. ada macam-macam. Apa? Iya, musyawarah ada seperti itu, dan itu musyawarah kayak kan mereka tuh ditekan gitu kan, dimusyawarahkan secara kekeluargaan seperti itu biar mereka bisa damai kembali. Musyawarah itu banyak sebenarnya, tidak bisa disebutkan satu persatu. Ya. Oke. Nah kak, selanjutnya pertanyaan yang terakhir Ya. nih. Nah kalau kakak boleh kasih saran, langkah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah atau masyarakat untuk meningkatkan persatuan lewat pendekatan budaya? Menurut saya ya, kalau kita harus mengadakan kayak kegiatan budaya bersama, terus kayak mengajarkan nilai toleransi di sekolah, misalkan melestarikan tradisi daerah. Jadi kan di Indonesia tuh zaman sekarang sudah termakan budaya asing ya. Jadi budaya di Indonesia sendiri itu perlahan-lahan itu terlupakan gitu. Jadi untuk tidak terlupakan kita harus melestarikannya. Karena misal contohnya tuh banyak ya kayak di mall-mall gitu, Iya. udah anime gitu ya. Iya, ada yang cosplay gitu. Padahal kan di budaya Indonesia sendiri tidak ada yang seperti itu. Jadi saran yang paling pertama tuh dari untuk persatuan lewat pendekatan budaya itu tadi Ya. misal adanya apa tradisi-tradisi Iya, masyarakat adanya mengadakan kegiatan budaya bersama misalnya gitu, terus mengajarkan toleransi. Kita harus sesama umat agama tuh kita harus saling menghargai gitu, biar tidak terjadi perbedaan. Gitu. Terima kasih ya untuk Kak Mega nih udah mau sama saya diwawancarai, dan untuk 5 pertanyaan tadi sudah selesai dijawab. Terima kasih untuk jawabannya dan untuk waktunya. Untuk itu selamat menyaksikan video yang lainnya teman-teman. Kak, sebelumnya izin di sini saya ingin mewawancarai kakak untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Boleh Kak izin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Rahma Chandika Layubi dari Prodi PGSD semester 3. Baiklah, di sini saya ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut kakak, apa sih yang dimaksud dengan konflik sosial dan politik di lingkungan masyarakat? Baik, konflik sosial dan politik di lingkungan masyarakat. Iya. Nah, konflik sosial itu pertentangan antara individu maupun kelompok. Jadi di lingkungan masyarakat itu ada individu maupun kelompok tentang kepentingan atau pandangan kita tentang perubahan status sosial ataupun mau perbedaan. Nah, contoh kecilnya ketika ada iuran masyarakat atau bayaran seperti Maulid Nabi, kan ketika kita mau mengadakan Maulid Nabi pasti di situ ada bayaran ya buat mengadakan acara tersebut. Nah, dengan acara tersebut harus ada iuran. Nah, terkadang antar individu atau kelompok itu berbeda pendapat. Ada yang iurannya mau segini, ada yang segitu, ada yang mampunya segini, ada yang mampunya segitu. Jadi dia tuh harus bisa saling membantu dengan solusinya, membantu orang yang tidak bisa membayar tersebut. Nah, jadi itu dari konflik sosialnya ya. Terus dari konflik politiknya apa itu Kak? Soal konflik politik tuh contohnya kayak gini. Terkadang di lingkungan masyarakat tuh ada pemilihan RT maupun RW atau lurah di desa ya. Kalau di masyarakat tuh RT sama RW. Nah, di RT sama RW tuh terkadang ada orang yang mencalonkan diri sebagai ketua RT. Dia tuh ingin dirinya tuh menang gitu, ngerasa menang. Nah, solusinya tuh terkadang kan kayak ada serangan fajar atau gimana ya, biar dia menjadi yang terpilih atau yang merasa diagungkan ya. Biar banyak yang ini ya. Iya, biar banyak yang milih. Dia tuh merasa dirinya tuh udah pas gitu jadi ketua RT. Terkadang itu halnya bisa menimbulkan karena bisa memicu keributannya, karena menimbulkan konfliknya tuh ingin dirinya menjadi RT atau RW. Terima kasih Kak. Baiklah Kak, di sini lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu menurut pengalaman Kakak, faktor apa saja yang biasanya menjadi pemicu konflik sosial dan politik? Untuk pengalaman saya, pemicu sosial dan politik ya. Yang pertama tuh adanya ketidakadilan, yang kedua adanya berbeda pendapat. Contoh kecil dalam lingkungan masyarakat maupun sosial maupun politik. Contohnya pemilu pemilihan. Misalkan saya udah nyoblos nih kemarin, nyoblos misalkan gubernur atau misalkan lurah.
di situ pasti ada ketidakadilan karena dimanapun pasti sekarang sudah ada sogok menyogok ya. Terus faktornya itu ketika ada uang pasti yang dipilih itu yang mempunyai uang, karena kita tuh yang diutamakan itu faktornya ekonomi. Yang kedua tuh karena masyarakatnya itu menggebu-gebu dengan menggunakan serangan pajar dari orang tersebut. Jadi contohnya tuh kalau misalkan mereka dikasih serangan pajar, mereka tuh langsung percaya tanpa mereka melihat aksi langsung orang tersebut ketika melakukan kegiatannya gitu. Tapi kakak pernah nyesel nggak? Misal kakak dapet nih serangan pajar, terus kakak milih nih si dewanya, terus dewanya pas jadi Gagal. jadi malah nggak membuktikan dari visi misinya. Pernah ngerasa nyesel? Pernah sih, pernah, karena ketika seseorang mempunyai visi misi tapi tidak dijalankan tuh menurut saya tuh omongnya tuh cuma omong kosong doang, karena kita tuh tidak dibuktikan dengan serangan pajar seperti itu, karena pembuktiannya itu setelah menjadi dewannya, bukan sebelum menjadi dewannya, karena cuma serangan pajar tuh cuma semata-mata doang, bukan pembuktian. Tapi kenapa kakak menerima serangan pajar? Karena saya sebagai masyarakat bisa menerima serangan pajar seperti itu ya tidak bisa menolak, karena saya juga mempunyai, walaupun saya memilih orang tersebut dan menerima serangan pajarnya, belum tentu saya juga memilih dia. Jadi saya juga mempunyai keyakinan diri masing-masing gitu. Terima kasih kak. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah kak, menurut kakak contoh nilai budaya apa yang paling berpengaruh dalam menyatukan masyarakat yang berbeda-beda? Budaya apa nih? Budaya ya, solusinya maksudnya. Boleh. Nah, terkadang kan di lingkungan masyarakat tuh ada yang berbeda agama juga ya. Iya. Walaupun lingkungan masyarakat yang kecil, walaupun berbeda agama, kita solusinya tuh biar gotong royong tuh, misalkan ada jalan rusak nih, kita tuh harus bisa satu sama lain saling membantu, walaupun dia beda suku, beda ras. Tapi kalau kita punya tujuan untuk membisahkan nih, meluruskan jalan tersebut, kita tuh akan bersatu gitu bersama. Bareng-bareng. Jadi Iya. budaya yang menurut kakak untuk menyatukan berbeda-beda itu Gotong royong. gotong royong, ya. Walaupun kita berbeda ras atau berbeda budaya atau berbeda agama, kita tetapi kita kalau mempunyai tujuan yang sama, kita akan gotong royong. Terus, nah selanjutnya pertanyaan yang keempat kak, adakah contoh nyata dan penggunaan pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik di Indonesia? Contoh nyatanya untuk menyelesaikan konflik. Contoh nyata untuk menyelesaikan konflik itu harus ada musyawarah atau mufakat. Nah, ketika kita dalam satu masyarakat, ketika kita mempunyai masalah, contohnya si tetangga ini sama tetangga ini konflik adanya ya. Nah, Beda itu paham ada ya? beda pemahaman atau beda pendapat. Nah, di situ tuh ada tugasnya kan ketua RT. Nah, sebagai penengah dalam satu masalah itu, diadakannya musyawarah atau mufakat. Kenapa alasan dia bisa ribut atau dia kenapa bisa diam jadi diem atau jadi musuhan. Nah, bisa diselesaikan dengan cara mufakat atau musyawarah. Biar damai gitu ya, biar selesai masalahnya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang kelima. Nah, kalau kakak boleh kasih saran, langkah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah atau masyarakat untuk meningkatkan persatuan lewat pendekatan budaya? Menurut saya sendiri ya saatnya yang pertama tuh memperkuat toleransi, karena dalam lingkungan masyarakat tuh terkadang berbeda-beda agama. Adanya toleransi bisa memperkuat kesatuan. Nah, menjaga kerukunan juga. Jadi kita tuh harus menjaga kerukunan kita walaupun kita berbeda agama. Terkadang berbeda agama tuh beda kan cara dia, atau saya Islam, contohnya Islam sholat. Nah, kita harus menghargai agama yang lain, terus menjaga kearifan lokal juga biar kita tuh menjaga kebersihan dalam lingkungan, biar gak ada konflik. Terkadang kan ketika dalam satu komplek ya, di lingkungan komplek, ketika ada sampah, dia kan bisa menyebabkan virus atau masalah ya. Nah, itu kita harus sebagai masyarakat harus bisa menjaga atau melestarikan lingkungan juga.
Jadi budaya yang bisa dilakukan untuk pendekatan budaya itu toleransi. Yang pertama toleransi, karena toleransi itu penting bagi masyarakat kita. Karena kan di Indonesia beda-beda ya agamanya banyak, jadi harus saling menghargai. Nah, di sini sudah selesai dari menjawab 5 pertanyaan yang sudah saya berikan. Terima kasih untuk Kak Cantika sudah menyempatkan waktunya. Sehingga di sini cukup sekian dari video untuk mewawancarai dari Kak Cantika. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video wawancara kami, dan kami mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata ataupun penyampaian materi yang kurang tepat. Untuk itu kami dari kelompok 3 pamit. Terima kasih sudah menyaksikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.